Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan TP ya, dari CP ke TP. Kita lanjutkan menyusun ATP atau alur ya, tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelumnya kemarin atau sebelum ini ya, kita menyusun awalnya dari CP gitu ya. Nah, dari CP ini kita turunkan ke TP ya, ke TP. Nah, setelah kita bikin TP kan banyak nih ya, TP-nya kan banyak. Karena kan CP itu sesuai dengan fase ya. Kalau fasenya itu MTSD itu berarti 3 tahun ya. 3 tahun karena kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu nanti kita bikin alurnya. Ya, alurnya itu adalah apakah kan di CP itu ada banyak judul ya. Kalau di MTS itu misalnya ada 14. Nah, apakah kita urut sesuai dengan yang tertulis, mulai salam, salam perkenalan, terus apalagi ya, keluarga, sekolah dan seterusnya, atau mungkin ada di antara judul-judul yang akan kita geser, ada yang di CP-nya itu di belakang tapi kita taruh depan, sebaliknya ada yang di depan kita taruh belakang. Lah itu berarti kita menyusun alurnya. Kenapa kita perlu menyusun alur ya? Seandainya kita perlu merubah ya, perlu merubah dari judul yang di tengah menjadi ke depan, atau yang belakang menjadi menengah atau ke depan. Nah, itu bisa. Disinilah kurikulum Merdeka itu memiliki atau memberikan kesempatan kepada guru untuk merubah ya, merubah urutan materi. Nah, jadi kalau misalnya di fikih ya, fikih itu materinya biasanya kan toharoh, kemudian sholat, terus mungkin zakat, puasa, haji. Nah, misalnya urutannya begitu. Nah, ternyata kita perlu merubah. Nah, kenapa dirubah? Misalnya haji yang akhir itu kita rubah ke tengah. Kenapa dirubah? Setelah kita melihat timeline waktu, ternyata haji itu lebih pas di tengah ya. Pada saat di tengah itulah pas musim haji, sehingga ketika itu kita ajarkan tentang haji itu pas ya. Atau puasa, puasa itu urutannya mungkin setelah toharoh ya, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa. Nah, ternyata puasa harus didahulukan daripada zakat. Kenapa? Karena pas waktu itu sudah mau masuk Ramadan. Maka kan perlu dipelajari dulu supaya setelah dipelajari kemudian masuk puasa itu ada nilai manfaatnya yang lebih signifikan daripada ternyata kok jatuhnya materi puasa itu bulan Syawal, kan nggak pas. Nah, itu kita menyusun alur ya, alur TP gitu ya. Oke, sebelum kita ke alur TP, kita sedikit review sebelumnya ya. Jadi kemarin kita menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran. Kita sudah pelajari cara yang pertama kemarin ya, yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung ya. Jadi saya ulangi sedikit, misalnya ya, saya akan coba buka ini SK Dirjen ya. Nah, misal nih kelas 10. Nah, misalnya ini kelas 10, kita lihat ya, kelas 10 ya, ini kelas 10. Nah, ya, kemudian ini adalah CP-nya ya. Nah, dalam CP kan itu ada yang disebut dengan kompetensi, yaitu kata kerja atau sesuatu yang diharapkan. Kompetensi apa? Di sini ditandai dengan kata kerja. Kompetensinya apa? BO bisa mengevaluasi, kemudian bisa menggunakan. Nah, ini kan ya. Ini berarti menyimak ini ada dua
kompetensi, ya kan. Kemudian berbicara, itu bisa membangun interaksi, ya. Kemudian apalagi, menggunakan susunan gramatikal. Nah ini ya, berarti ada dua ya untuk bapak berbicara. Membaca dan memirsa, itu ada memahami, ada merefleksi, ada menggunakan susunan gramatikal, berarti ada tiga ya. Kemudian menulis, mempresentasikan, itu kompetensinya apa? Bisa menghubungkan, bisa memaparkan, kemudian bisa membuat urutan. Nah ini kan ada ini kan ya, menghubungkan dan loh, ini berarti kan ini satu, ini dua, kemudian dan berarti kan tiga, kemudian menggunakan. Nah ini berarti ada empat ya, sehingga total itu ada 4, 3, 2. Nah ini tadi 2, berarti ada berapa? 11 ya, ada 11 kompetensi ya. Nah yang kedua ada unsur konten atau materi. Materinya itu adalah ini, judulnya ini ya, judul misalnya salam dan perkenalan, ini namanya konten. Keluarga dan rumah, ini konten. Sekolah, ini juga konten, termasuk gramatikal ya, apa, taksimul kalimah, al-arqam, domir, dan seterusnya ya. Nah kita coba lihat di sini, jadi ada konten atau materinya, ada ini ya, ada satu ya, salam, 2 keluarga dan rumah, 3 itu sekolah dan rumahnya, 4 kehidupan sehari-hari, 5 hobi, 6 makan dan minuman. Jadi ada 6 judul. 6 judul ini yang harus diajarkan selama 1 tahun, karena ini kan fase E ya. Fase E ini kan kelas 10 saja ya. Nah kecuali kalau misalnya ini fasenya fase F ya. Nah fase F itu 11, 12, pasti judulnya lebih banyak ya, judulnya pasti lebih banyak. Nah kalau ini kebetulan 1 tahun, maka ada 6 judul, maka nanti tinggal dibagi 2 ya, karena semester ganjil semester genap ya, maka masing-masing ada 3 judul. Kemudian materi apa ini, qawaidnya kita hitung ada 8 ini 6, berarti kan ada 2 materi mungkin diajarkan pada 1 judul ya. Misalnya aja ini katakanlah 1 judul, kemudian ini judul kedua, dan ini judul ketiga, kemudian ini judul keempat, ada watul istifham judul kelima, ini judul keenam. Nah berarti nanti ketika ngajarkan tentang salam, maka qawaidnya tentang taksimul kalimah dan al-arqam. Ketika ngajar keluarga dan rumah, maka nanti judul qawaidnya adalah dhamir, munfasil, dan mutasil, dan begitu seterusnya ya. Nah itu konten. Nah jadi yang pertama, saya mengulangi yang sebelumnya, itu adalah dengan cara menurunkan langsung ya, seperti ini tadi. Jadi merumuskan langsung ya dari capaian pembelajaran, sehingga nanti kita mengambil kata kerja atau kompetensi dan kontennya, maka nanti jadinya adalah seperti ini ya. Nah misalnya ini kelas 10 ya. Nah kelas 10, nah ini tadi kan mengevaluasi dan menggunakan susunan, itu kan merujuk kepada kompetensinya yang ada ya. Nah nanti kita tulis ini ya, kita tulis ini ya menjadi sebuah TP yang hasilnya seperti ini. Nah, mengevaluasi informasi tentang memberi salam, menggunakan susunan taksimul kalimah al-arqam. Ini untuk menyimak ya, karena tadi kan ada 2. Kemudian berbicara, tadi kan ada 2 juga, membangun interaksi tentang salam dan perkenalan. Kemudian kompetensi kedua kan menggunakan susunan gramatikal. Nah, ininya tetap sama ya. Kemudian membaca, tadi kan ada 3 ya, kalau nggak saya. Pertama memahami ya, tentang apa tadi, tentang salam ya. Nah, tentang salam ini, kemudian merefleksi. Nah, kompetensi kedua itu kan itu ya. Kemudian ketiga menggunakan susunan gramatikal. Untuk yang menulis tadi kan ada 4, menghubungkan kalimat. Nah, kemudian memaparkan,
kemudian membuat urutan, satu lagi menggunakan susunan. Nah, inilah TP yang sudah kita susun. Nah, ini cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua ada juga sebenarnya kita sedikit kita cek ya. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Sama sebenarnya, cuman kompetensi kata itu bisa diganti dengan kata yang lain ya. Jadi misalnya coba saya lihat di ini ya. Nah, ini misalnya, ini ada contoh ya. Nah, ini ya. Dengan menganalisis ya, tadi kan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Misalnya ini contoh akidah akhlak ya. Mampu menganalisis. Nah, menganalisis itu turunannya apa saja? Oh, bisa mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengorganisasi dan seterusnya. Nah, ini boleh nanti kita gunakan di sini tujuan pembelajarannya. Oh, mengidentifikasi. Ini ya. Ya. Tuh, bisa kita menggunakan kata ini. Kemudian juga bisa menggunakan mengklasifikasi, bisa mengorganisasi. Jadi yang merupakan kata turunan dari analisis itu apa? Ya, itu. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu dengan merumuskan lintas elemen. Nah, ini cuman kita jarang ya yang menggunakan inilah ya. Jadi lintas elemen itu kalau di bahasa Arab sih apa ya, sepertinya bahkan di materi lain juga tidak harus ya, jarang-jarang lah ya. Lintas elemen itu contohnya misalnya coba tadi ya, nah ini ya lintas elemen misalnya. Contoh misalnya akidah akhlak ya. Akidah akhlak itu ada elemen akidah, ada elemen akhlak. Nah, misalnya di sini CP-nya adalah mampu menganalisis akidah Islam untuk yang akidah, elemen akidah. Elemen akhlak mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji. Nah, ini kan kalau kita mau bikin lintas elemen, menggabungkan ini dengan ini, nanti jadinya seperti ini. Menganalisis akidah Islam. Nah, ini kan agar terbentuk mana tadi ini, agar peserta memiliki akhlak terpuji. Nah, akhlak terpujinya dari mana? Di sini. Nah, ya, itu namanya lintas elemen. Oke. Nah, bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajaran? Nah, itu ini ya, alur tujuan pembelajaran ke fase E kelas 10 ya. Tadi kita sudah menyusun tujuannya, maka ini ada kolomnya elemen, TP-nya yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tidak harus ya, tidak harus dicantumkan di ATP ya. Tapi meskipun kita juga perlu menyusun KKTP, tapi ini nggak harus ada dulu, nanti bisa di tempat lain ya. Kemudian ini oke, lingkup materi ini saya kira juga tidak perlu karena di sini sudah ada kan. Lah, salam dan perkenalan kan sudah ada ini ya. Jadi ini tidak perlu. Kolom ini nggak perlu. Gramatika juga nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada di sini ya. Nah, profil pelajar itu juga tidak harus ada ya. Intinya di ATP itu ada elemen, ada TP-nya, kemudian kolom alur ya. Nah, kolom alur itu sebenarnya kalau di bahasa Arab tinggal mengulangi aja, karena kan kita tidak merubah banyak ya. Alurnya itu mungkin tetap ya, tidak seperti di fikih tadi yang mungkin kita menyesuaikan ya, kebanyakan sama. Sehingga itu sebenarnya sama dengan TP ya. Jadi ada kolom ini, ada kolom TP-nya, kemudian ini kita mengulangi dari sini, ditambah dengan jenis tag boleh. Kemudian ini nggak usah ditambah, ini yang penting alokasi waktu ya. Jadi alokasi waktu itu harus ada kolomnya. Artinya untuk ngajar dua ini kita butuh berapa jam ya. Ini sebenarnya kita tinggal mengcopy dari program tahun yang sudah kita susun. Nah, jadi begitu untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah,
Nah, silakan kalian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.